Anies Baswedan kemungkinan besar akan sulit maju bertarung memperebutkan kursi Gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Partai Nasional Demokrat, salah satu partai pengusungnya di Pilpres, sudah lebih dulu meninggalkan Anies. Menyusul ada sinyal PKS yang juga bakal melepas Anies Baswedan. Pasalnya Anies tak penuhi tenggat 40 hari mencari dukungan koalisi dari parpol lain. Namun, Anies menyebut tak pernah tahu soal tenggat waktu alias deadline tersebut. Saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Sementara PKS mulai menjajaki komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju demi menggenapi tiket hingga batas waktu daftar pilkada. Dua kerangka kerja. Kerangka kerja yang pertama adalah kita mengusung Anies Sohibul Iman. Dan itu dalam kerangka kerja itu dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Kerja yang pertama ini kan tidak running well, tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Sampai detik ini belum ada satupun partai yang secara official tertulis memberikan SK rekomendasi untuk majunya Mas Anies. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, justru mengonfirmasi ada lebih dari 3 parpol akan bergabung dalam Kim Plus. 2 di antaranya, yakni PKB dan PKS, yang akan berkoalisi di sejumlah pilkada termasuk Jakarta. Untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta. Gitu. Karena kemudian ada opsi dari PKS akan bekerja sama dengan Kim, kami sudah berapa kali memang berkomunikasi dengan PKS. Manuver PKS ini terdengar meski sebelumnya masa pendukung Anies sudah berunjuk rasa di depan kantor DPP PKS Jakarta, mendesak agar PKS konsisten mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta alias tak berubah haluan. Tak hanya itu, masyarakat Betawi yang mengatasnamakan Poros Jakarta juga sudah menyambangi kantor DPP PDIP. Mereka berharap PDIP dapat mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta untuk melawan kotak kosong. PDI Perjuangan pun tak menampik ada skenario satu paslon di Pilkada Jakarta dengan memunculkan kotak kosong. Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful mengatakan PDIP kini sedang melawan upaya satu paslon di Pilkada. Dinamika politik yang terjadi di Jakarta. Karena ada fenomena akan dimunculkan kotak kosong. Saya mengamati itu ada indikasi untuk dilakukan kotak kosong. Padahal PD Perjuangan tadi saya sampaikan banyak warga Betawi, warga Jakarta yang siap untuk kita ajukan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Suara pendukung tak didengar, apakah PKS menyusul PKB yang sudah duluan beri sinyal gabung ke Koalisi Indonesia Maju? Lalu bagaimana nasib Anies Baswedan apabila PKS memilih bergabung ke kubu Prabowo di Pilgub Jakarta? Sementara pendaftaran peserta pilkada pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Partai Keadilan Sejahtera PKS sudah tergoda untuk merapat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Hingga disebut akan jadi anggota tambahan atau Kim Plus. Kapan resminya dan apakah di PDI Perjuangan juga akan menyelamatkan Anies Baswedan demi melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta? Kami akan membahasnya bersama para narasumber di studio. Sudah ada juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim, juga
analis politik Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat pagi, Bapak-bapak. Pagi, Bu. Pagi, Radi. Baik, dan secara virtual ada politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Selamat pagi, Pak Riza. Ya, sepertinya masih di mute, Pak Riza. Mohon maaf. Selamat pagi, Pak Riza. Ya, selamat pagi Mas Radi, Mas selamat pagi. Ciko, Mas Rey, Baik. dan pemirsa Kompas TV. Ya, ini saya langsung aja nih ke Pak Riza nih. Benar PKS nih mau masuk Kim Plus, udah positif, katanya sudah tergoda katanya kalau dibilang begitu, Pak Riza. Ya, kita belum mendengar langsung pernyataan dari pimpinan PKS di media. Namun kalau lihat beberapa statement daripada juri bicara tokoh-tokoh, ya, seperti yang kita dengar bersama, kelihatan bahwa PKS ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya sendiri tidak ingin mendahului, sekalipun memang pimpinan kami sudah terus berkomunikasi dengan PKS, dan kami berharap memang Kim ini bisa kompak, bisa solid mengusung Kang Emil di Jakarta, dan tentu kami akan senang apabila ada partai-partai lain di luar Kim yang bergabung, termasuk PKS. Jadi sekali lagi terkait PKS, kita tunggu saja nanti pernyataan resmi dari PKS sendiri yang akan menyampaikan. Mudah-mudahan harapan kami PKS sebagai pemenang pemilu di DPRD di DKI Jakarta bisa bergabung dengan Kim mengusung calon yaitu Ridwan Kamil. Oke, tapi apa sih yang jadi daya tawar Kim ini, Pak Riza, sehingga PKS itu bisa tergoda gitu? Daya tawarnya apa sih? Ya, ini bukan soal tergoda atau tidak tergoda ya. Setiap partai politik itu punya hitungan dan kalkulasi sendiri ya. Dalam pilkada, kami sendiri di 545 pilkada seluruh Indonesia yang serentak pertama kali ini memang berusaha agar Kim bisa kompak dan solid mengusung satu pasangan calon. Namun demikian itu tidak mudah ya. Banyak di daerah-daerah antar Kim sendiri berkompetisi, seperti di Banten umpamanya. Jadi Golkar punya calon, Gerindra punya calon, akhirnya belum bisa dipersatukan, ya kami berkompetisi. Di Tangsel sendiri saya dari Gerindra maju sebagai calon wali kota, di Golkar juga mengusung pasangan calonnya. Dan itu biasa ya, tidak hanya di Banten, Tangsel, tapi beberapa daerah juga begitu. Mungkin juga dengan PKS, kami berkompetisi, dengan PAN, dengan Demokrat, berkompetisi. Tapi di beberapa daerah justru kami bisa berkoalisi dengan Mas Ciko, dengan PDIP, dengan PKS, dengan Nasdem, dengan PKB, dan sebagainya. Dan di beberapa daerah juga termasuk Jakarta juga demikian. Alhamdulillah Kim bisa kompak dan solid. Bahkan kami mendapatkan tambahan anggota baru di luar Kim ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti partai-partai di luar Kim bisa bergabung dan bisa menyampaikan kepada publik partai tersebut ingin bergabung dengan Kim dan juga ikut mengusung pasangan calon, yaitu calon gubernurnya Kang Ridwan Kamil, dan juga menjelaskan apa latar belakang dan alasan partai tersebut bergabung. Saya kira yang lebih pas, lebih pantas adalah partai-partai tersebut ya. Kami meyakini pasti partai-partai tersebut kalau bergabung dengan Kim tentu sudah punya kalkulasi, hitungan yang matang, tidak sembarangan, dan meyakini bahwa calon yang diusung oleh Kim yaitu Kang Emil memiliki kompetensi, integritas, kualitas, dan bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Oke, saya ke Bung Ciko. Bung Ciko, kalau kemarin kata Pak Jarod
upaya keras dari PDI Perjuangan supaya tidak melawan kota kosong di Jakarta ini. Meskipun faktanya terakhir ini sepertinya nggak akan jadi kota kosong karena KPU sudah menetapkan pasangan Darmakun ini dari independen ya, dari perseorangan itu lolos ya untuk mengikuti Pilkada Jakarta. Sepertinya memang tidak jadi kota kosong kalau memang diloloskan. Tapi ya ini di luar itu kan ada konstelasi partai politik yang harus juga dikedepankan gitu. Terutama PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini kan punya suara yang tidak sedikit di Jakarta. Gimana? Sebenarnya saya agak kurang sepakat dengan statement Radi barusan ya. Ada kata-kata yang harus dikedepankan adalah konstelasi partai politik, tetapi yang harus dikedepankan justru adalah suara-suara arus bawah. Nah, suara-suara arus bawah ini adalah satu variabel yang sangat diprioritaskan bagi kami di PDI Perjuangan dalam mengusung calon di seluruh daerah. Nah, suara arus bawah ini tercermin dari mana? Biasanya tercermin dari hasil survei tentunya. Ya kan, hasil survei yang akseptabilitas, elektabilitas maupun tingkat kepuasan publik ya kalau memang yang bersangkutan pernah menjabat di daerah tersebut itu mengatakan bahwa di urutan pertama, kedua Pak Ahok dan Pak Anies, di mana terpaut tidak terlalu jauh. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil, jadi top 3-nya itu. Jadi menurut kami justru, dan kami yakin, dan ini menurut mayoritas warga Jakarta akan lebih menarik dan lebih representasikan dan juga memberikan harapan-harapan bagi banyak warga Jakarta apabila ketiganya bisa maju berkontestasi gitu ya, melawan satu sama lain kan itu idealnya. Tetapi kalau nggak bisa dapat yang idealnya, minimal kita dapat yang nomor 2 ideal lah ya. Artinya ya minimal ada 2 pasang calon dari nama sosok-sosok yang betul-betul diinginkan oleh warga Jakarta untuk mereka menitipkan aspirasinya. Itu satu. Tapi saya juga agak sepakat tadi. Jadi prinsipnya itu bukan sekedar bahwa PDI Perjuangan akan melawan Kim atau Kim mengucilkan PDI Perjuangan. Ini kan narasi-narasi seperti ini yang terbangun. Karena dari itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Riza bahwa di daerah-daerah itu semuanya cair. Semuanya cair, bahwa kami kemarin baru saja mengeluarkan kurang lebih 300 surat tugas dan rekomendasi bagi pasangan calon kepala daerah, dan Gerindra ini termasuk yang paling banyak yang kita dukung di kabupaten kota gitu. Dari 300 itu ada 8 kepala daerah Gerindra yang kita dukung gitu ya. Kemungkinan ada beberapa juga kami menjadi wakilnya dan gitu. Dan semua partai loh ada. Jadi PAN itu ada 4, ini kabupaten kota ya. Kepala daerahnya yang kita dukung kemarin. Demokrat ada 5. P3 ada 4, Gerindra 8 tadi, Perindo kebetulan nggak ada, Gelora ada, Golkar ada 9, PKB 2, PKS 4. Jadi dari surat-surat tugas kemarin itu yang keluar ya itu tadi ada partai-partai lain yang kalau dibicarakan soal Jakarta ini kan selalu seakan-akan ada dikotomi yang kuat gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada. Kalau di seluruh daerah itu kan semua tergantung dengan situasi daerah masing-masing. Begitu juga di tingkat provinsi ya. Kalau tadi kan kabupaten kota kita mendukung kemarin ada surat tugas 1, surat rekom 1 dari PAN, Gerindra juga 1. Jadi ada 5 yang dari kader partai lain gitu. Jadi ini suatu yang keniscayaan bahwa kerjasama politik itu akan dijalin dan komunikasi politik akan terbuka. Jadi intinya terkait dengan Jakarta, misi dari PDI Perjuangan adalah untuk mendengar semua suara dari arus bawah itu baik rakyat secara umum, tapi juga akar rumput di internal kami. Last minute dong ya nanti nentuinnya. Nggak harus last minute juga. 20 tanggal segitu itu sebenarnya gini loh, bisa terasa lama, bisa terasa sebentar gitu. Karena kadang-kadang gini, apa-apa yang sampai hari ini pun sebenarnya kan belum ada yang menentukan. Tadi kan disebut seakan-akan hanya PDI Perjuangan yang sudah menentukan. Tapi saya melihat PKS belum menentukan, PKB belum, Nasdem belum. Ini kan baru sepertinya arahnya akan kan gitu ya. Nah ya mungkin PDI lebih bisa menjaga rahasia itu sehingga nggak ada tebak-tebakan sepertinya arahnya akan kemana. Baru saya mau tanya nih soal siapa yang akan dirangkul PDI Perjuangan, tapi katanya rahasia. Tapi tetap saya akan tanyakan gimana komunikasinya sejauh ini dengan partai-partai yang belum menentukan tadi, ada PKS, PKB, lalu juga Nasdem. Gimana Bung Ciko?
Gimana? Komunikasinya dengan partai-partai yang belum menentukan tadi, tetap harus saya tanyakan bagaimana PKB, PKS, Nasdem. Komunikasi terus berjalan, baik itu formal maupun informal ya. Kebetulan saya bukan bagian dari yang ditugaskan untuk menjalankan komunikasi itu. Ibu menugaskan beberapa kader-kader senior seperti Bung Eriko, Pak Jarot, ya kan, ada juga tentunya Pak Deddy Sitorus, ya kan, Bang Adian Apitupulu, dan tentunya yang pasti Pak Sekjen gitu ya, beberapa kader senior lain. Tapi pada prinsipnya secara formal maupun informal pembicaraan itu terus berjalan, apalagi mayoritas dari kader-kader senior tersebut berada di parlemen yang sehari-harinya bertemu gitu ya. Pastinya juga saling bertegur sapa dan menanyakan, baik itu juga membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita lihat aja nanti, dan kita juga nggak menutup komunikasi kok. Bang Riza juga saya yakin juga berbicara dengan kader-kader senior di Partai PDI Perjuangan, dan begitu juga Pak Dasko yang sehari-hari bersama Mbak Puan di kursi pimpinan DPR. Ya, Bung Rey, kalau konstelasi partai politik tadi, kalau kata Bung Siko, tidak dikedepankan, lebih ke arus bawah suaranya. Tapi kan kepentingan Jakarta ini, meskipun katanya pilkada di semua daerah nih cair gitu partai politik, tapi Jakarta ini epicentrumnya terlalu dekat dengan kekuasaan. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, jadi umumnya sih sebetulnya cair kan. Tapi kecuali pada beberapa yang saya istilahkan sebagai daerah strategis. Ya. Nah, daerah-daerah strategis itu dibuat sedemikian rupa, setidaknya kimnya nggak belah. Gitu. Kalau di Jawa itu menurut saya sekitar 5 ya daerah-daerah strategis itu, atau 4 gitu. 1 Jakarta tentu. 2 Jawa Barat, 3 Jawa Tengah, dan yang 4 itulah Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat keseluruhannya, ya sebetulnya yang relatif agak terbelah itu awalnya kan Jakarta. Karena saat itu Kim seperti nggak punya calon kan. Pada saat itu kan RK belum menyatakan tegas, Golkar juga belum. Bahkan terakhir seperti kita ketahui, Golkar malah menyorong nama Yusuf Hamka sebagai salah satu kandidat mereka untuk maju di Jakarta gitu. Tapi kalau Jawa Tengah sih menurut saya mereka solid. Jawa Timur juga mereka solid gitu ya. Jawa Barat setelah RK ke sini kemungkinan besar mereka akan solid gitu. Jadi ini yang saya sebut dengan daerah strategis, tentu ditambah dengan Sumatera Utara karena faktor Bobi di sana yang menantunya Pak Presiden gitu. Nah, oleh karena itu mereka mungkin akan dibuatkan sedemikian solid gitu. Nah, cuman agak nambah sedikit kasusnya di Jakarta karena kalaupun mereka solid tapi diperhadap-hadapkan dengan Anies Baswedan, soliditas partai ini seperti nggak bisa berbicara banyak juga. Nah, oleh karena itu harus ada tambahan skenario, bukan hanya solid, tetapi juga harus tanda kutip ya budgeting gitu loh. Kekuatannya Anies Baswedan. Nah, kekuatan Anies Baswedan itu ada di mana? Ya tentu saja pada figur dia, plus juga dengan dukungan PKS kan. Oleh karena itu, ya satu ya kan kalau dia sendiri ditarik kan nggak mungkin kan. Tariklah kekuatan yang mendukung dia, salah satunya adalah PKS kan. Nah, disitulah kemudian muncul istilah tenggat waktu lah, ya kan. Inilah itu sehingga memungkinkan PKS untuk masuk ke dalam Kim. Kalau PKS masuk ke dalam Kim, kan masih ada 2 partai yang lain yang ada di luar, dan itu punya 3 dengan PDI Perjuangan, dan potensial akan mendorong lagi Anies Baswedan sebagai calon gubernur mereka. Artinya apa gitu? Kalau tetap ada partai yang dapat mendorong Anies, lah ini soliditas partai ini tetap saja kayaknya nggak akan mampu ngejarnya Anies ini gitu. Sehingga dengan begitu ditarik lagi partai yang lain. Tapi kalau sekiranya konteksnya ya untuk membuat pilkadanya makin bagus gitu. Nah itu ya setidaknya mereka membuat bagaimana caranya supaya Anies ini bisa melaju gitu. Ini pertanyaan. Saya ingat dulu ya, ini pilkada Jakarta ini kalau pasangan parpol maksud saya, jadi bukan pasangan non parpol ya, hanya satu. Ini pilkada yang hampir terjadi di 2017 yang lalu. Saat itu kan Ahok sudah sangat tinggi elektabilitasnya melawan Mardhani Alisera dengan menteri kita yang sekarang nih pariwisata, Sandiaga Uno, ya kan. Kita di elemen civil society melihat lah ini bukan lagi bertanding namanya gitu. Karena istilahnya tutup mata aja Ahok menang. Tingkat elektabilitasnya sudah mencapai 60-70% saat itu. Sementara yang ini adalah masih di bawah 10%, nggak mungkin dikejar gitu. Maka kita berinisiatif agar ada tokoh yang memungkinkan bisa menarik simpati
Nah, salah satunya yang kita sebutkan itu Anies Baswedan yang kemudian dicalonkan kan. Nah, kenapa kita merasa itu penting? Karena Jakarta adalah epicentrum politik. Itu maksud saya. Jadi itu tidak boleh dibiarkan. Ya pemilunya loyo gitu. Ya harus pilkada yang menjadi hangat. Ya. Karena semua mata tertuju ke Jakarta. Oleh karena itu, kalau saya pribadi ya, concern saya bukan soal Anies apakah maju atau tidak. Itu bukan concern saya. Concern saya itu harus dibuat pilkada di Jakarta ini khususnya yang mendekati yang menggambarkan bagaimana pilkada yang berkualitas, pilkada yang di mana perdebatannya begitu besar muncul dan seterusnya itu terjadi. Dan seperti kita alami di Pilkada Jakarta 2017. Perdebatannya menarik sekali antara Anies Baswedan, Ahok dan juga AHY. Kan? AHY pada saat dan pada saat itulah AHY kemudian agak menurun gitu ya, melalui perdebatan itu. Lah ini kalau pasangannya cuma satu dari parpol, satu non parpol, mereka mau memperdebatkan apa? Mau dikemenakan politik Jakarta kalau situasinya kayak begitu? Itu maksudnya itu concern saya di situ. Kalau itulah pentingnya mengapa tetap sosok yang muncul punya elektabilitas baik saat ini Anies Baswedan bisa dimunculkan tetap di pilkada. Ini yang jadi concern saya. Concern saya bukan soal Anies. Kan bisa saja figurnya bukan Anies, tapi Ahok misalnya. Misalnya Ahok. Gitu, nah ini pertanyaan saya selanjutnya. Ada Anies, ada Ahok yang saat ini belum dimunculkan oleh partai politik setidaknya menuju ke 100% diusung begitu. Karena memang masih PDI Perjuangan membutuhkan mitra, lalu juga Anies Baswedan yang sekarang perlahan sepertinya ditinggalkan partai-partai koalisinya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menjaga agar tokoh-tokoh ini juga bisa diakomodasi sehingga bisa ikut tetap berkontestasi di pilkada. Kita akan tanyakan ke masing-masing narasumber. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.